Halo anak-anak, jumpa lagi di BG Channel. Nah, kita sudah masuk ke pembelajaran kedua di sub 2 pada tema 1 ini. Nah, materi yang dibahas pada pembelajaran kedua adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Tapi untuk hari ini, Bapak akan lebih fokuskan pada pembelajaran matematika, di mana akan membedah segala hal tentang sudut, mulai dari pengertian, kemudian bagian-bagian sudut, lalu jenis-jenis sudut, hingga nanti kita akan belajar mengukur langsung sudut tersebut menggunakan alat ukur yaitu busur derajat. Untuk itu, tonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Sebelum itu, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini menjadi lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sudut bisa dijelaskan sebagai dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Dua garis tersebut disebut sebagai kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Kemudian perhatikan cara memberi nama dan bagian-bagian sudut pada gambar berikut. Pemberian nama sudut dimulai dari kaki sudut, kemudian ke titik sudut, lalu ke kaki sudut yang satunya. Seperti sudut ini bisa disebut sudut BAC atau sudut CAB. Jika kalian menyebut ABC berarti salah. Titik sudut selalu berada di tengah. Sama seperti contoh sudut ini. Sudut ini disebut sudut PQR atau bisa RQP. Jangan sebut QPR atau QRP, itu salah. Sudut dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nantinya kalian bisa membacanya contohnya seperti sudut BAC atau sudut CAB. Cukup dengan menulis tanda seperti ini. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya pas 90 derajat. Ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Lalu keempat, ada yang namanya sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Pengukuran besar sudut biasanya menggunakan alat umumnya yang bernama busur derajat. Nah, sekarang perhatikan bagian-bagian busur derajat berikut. Busur derajat memiliki dua tepian skala. Yang berada di luar disebut skala luar, berarti angka 0 dan angkanya berada di luar. Yang ada di dalam disebut skala dalam, 0-nya berada di dalam. Kemudian bagian ini disebut sebagai titik pusat busur derajat. Lalu bagian ini disebut garis alas busur derajat. Nah, ini sebagai patokan untuk mengukur alas suatu sudut. Nah, sekarang kita akan mulai berlatih mengukur sebuah sudut menggunakan busur. Ingat, jangan sampai salah memegang posisi busur. Jangan sampai angka terbalik. Posisi angka harus menghadap ke kita atau si pemegang busur. Nah, perhatikan. Letakkan titik pusat busur derajat pas di titik sudut bangun yang akan diukur. Kemudian perhatikan. Pastikan garis AB berimpit dengan garis alas busurnya.
Kemudian perhatikan titik C. Lihat angka pada busur derajat yang berada di tepi skala luar yang berimpit pada garis BC. Nah, jadi besar sudut ABC adalah 120. Kenapa 120 yang digunakan? Kenapa tidak angka 60? Padahal di bawahnya angka 60 juga pas dengan garis. Nah, perhatikan. Penggunaan skala dalam dan skala luar tergantung dari arah sudut yang akan diukur. Jadi, contohnya seperti tadi, jika titik sudutnya menghadap ke sebelah kanan, berarti tepi skala yang digunakan adalah tepi skala yang berlawanan, yang sebaliknya yang berada di kiri. Berarti skala luar yang digunakan. Nah, jika bentuk sudutnya seperti ini, titiknya menghadap ke kiri, berarti skala yang berlawanan adalah di sebelah kanan, yaitu adalah skala dalam. Berarti pengukuran angka-angka yang digunakan adalah angka-angka yang terdapat di dalam. Nah, sekarang mari kita belajar kembali mengukur sudut-sudut yang ada di buku. Ingat, dalam memegang busur jangan sampai terbalik. Kita lihat bangun A, kita akan coba ukur. Ingat, letakkan titik pusat busur derajat tepat di titik sudut. Jangan seperti itu. Ingat, alasnya harus berimpit. Alas busur derajat harus berimpit. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan. Karena titik sudut menghadap ke kiri, berarti skala yang digunakan adalah skala berlawanan yang berada di kanan, yaitu skala dalam. Kita lihat besarnya adalah 30 derajat. Kita coba ukur bangun yang lainnya, sudut yang lainnya. Nah, di sini ada sudut B. Letakkan titik pusat busur derajat tepat di titik sudut. Seperti biasa, alas bawah harus pas dengan alas yang ada di gambar. Nah, sudah. Sekarang kita lihat ujungnya tepat berada di angka 90. Tapi bagaimana dengan jika ada sudut yang bentuknya terbalik seperti ini? Nah, jangan panik. Kalian bisa balikkan kertasnya untuk mengukur, atau bisa ukur seperti biasa. Ingat, titik pas di titik busur. Kemudian alas pas di alas yang ingin kalian ukur. Nah, ini karena ujungnya menghadap ke sebelah bawah, berarti kita gunakan yang berlawanan, yaitu yang ada di sebelah kanan, yaitu skala luar. Bisa juga seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, itu terletak di antara garisnya antara 60 dan 70. Berarti sekitar 65 derajat. Nah, kalian bisa terus berlatih dengan mencari benda-benda di sekitar kalian yang kira-kira memiliki sudut-sudut yang unik. Nah, seperti di contoh ini ada ujung buku yang kira-kira yang mempunyai sudut sebesar 90 derajat. Nah, untuk materi sudut mungkin cukup sampai sekian. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Bapak harapkan kalian sudah mengerti bagaimana cara menggunakan busur dan mengerti segala hal tentang sudut. Dukung terus channel ini agar lebih semangat lagi mengembangkan materi dan media pembelajaran dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan di rumah. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dan akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.